kemarin kan rame kembali terkait Rasman di persidangan yang melawan Hotman Paris. Katanya ada dugaan untuk penghinaan di pengadilan sendiri yang mengatakan hakim koruptor gitu. Nah tadi juga Hotman Paris sudah diperiksa juga di Barreskrim. Ada 3 pasal berlapis nih bang katanya gitu. Dan abang pernah menjadi kuasa hukum Bang Rasman kan gitu kan. Nih melihatnya seperti apa bang? Iya, jadi di sini ini kan saya sebagai apa ya, sebagai pengamat hukum atau sebagai lawyer ya, tentunya saya melihat di sini ini kan dugaan tindak pidana. Ya, walaupun itu dibilang contempt of court atau adanya satu di dalam persidangan itu ada hal-hal yang jelas di sini bahwa pada waktu terjadinya satu peristiwa pidana ini juga peristiwa pidana ini ya pada waktu selesai persidangan gitu. Pada waktu selesai persidangan dan akhirnya pun diskors baru terjadinya satu peristiwa tersebut. Nah, ini kan bisa dilihat apakah ini masuk ke dalam satu bentuk dugaan daripada laporan tersebut. Dan saya di sini, walaupun saya di sini jelas bahwa melihat bahwa adanya tindakan pidana harus didasari dengan fakta bukti yang kuat, tetapi di sini juga kita melihat bahwa pada waktu kejadian itu seperti memang harus dilihat adanya ahli pidana dan ahli bahasa dan bahkan juga, dan kemarin sempat saya komunikasi juga dengan Bang Rasman, juga akan disiapkan ahli. Nah ini penting sekali karena apa? Karena harus benar-benar dilihat unsur pidana ini masuk atau tidak. Jangan karena ada satu kepentingan, jangan karena ada satu hal-hal di luar daripada kasus ini, ada satu hal-hal yang lain. Ini menjadi pokok juga untuk bisa menjumuskan seorang ke dalam tersangka. Ya. Dan ini jelas bahwa siapapun boleh melaporkan, bahkan pihak pengadilan pun boleh melaporkan. Tapi coba dilihat bagaimana ya duduk perkara ini sesungguhnya, kan nggak bisa dilepas daripada peristiwanya kan. Pada waktu apa dia melakukan pembicaraan yang membicarakan hal tersebut, kan itu harus dilihat. Ahli bahasa itu tepat ya untuk bisa melihat pembicaraan tersebut apakah masuk ke dalam unsur. Karena ini sudah mencakup hal-hal yang apa ya, emosional ya. Tapi bang ini kan laporannya sendiri kan diterima oleh Barreskrim sendiri ya bang, laporan dari hakim bahwasannya melaporkan atas dugaan ada 3 pasal berlapis tadi ya gitu yang artinya Barreskrim polisi itu kan percaya bahwasannya memang ada tindakan contempt of court terjadi pada persidangan dong Pak. Iya, makanya contempt of court ini kan ada 3 pasal. Ya, pasal yang pertama, pasal kedua, dan ketiga. Ini semua ini adalah bentuk bagaimana apakah dia membuat kekacauan di dalam persidangan, apakah dia membawa keributan ataupun menghalang-halangi atau memberikan satu efek yang dimamakan menghambat satu persidangan dan gitu. Nah, itu juga harus dilihat juga apakah pada waktu persidangan melakukan hal tersebut ataukah setelah persidangan. Nah, itu juga harus dibuktikan. Karena juga saya di sini melihat secara objektif, rasanya memang harus benar-benar dibuktikan dan memang harus benar-benar dianalisa. Memang ini satu hal yang tidak boleh dilakukan. Dan ini menjadikan satu bentuk pelajaran, pembelajaran agar tidak terulang lagi hal-hal seperti ini. Tetapi dalam konteks bahwa ini masuk ke dalam tindak pidana, itu juga harus jelas dan harus benar-benar dibuktikan kan. Ya tadi harus adanya ahli, harus dibuktikan lagi dengan faktor penguat saksi-saksi yang lain, dan ini juga ada saksi pelapor dan terlapor kan gitu. Nah ini juga harus
berimbang ya. Jadi seperti itu. Selain Nanti akan hasil akhirnya kan pasti terlihat juga karena ini kan menjadi satu sorotan publik ya. Selain ahli pidana tadi yang Abang sebutkan, ahli apa lagi nih mungkin yang akan dihadirkan oleh pihak Rasman untuk membuktikan bahwasannya itu tidak terjadi contempt of court pada persidangan? Ya, yang pertama ahli pidana itu pasti. Yang kedua ahli bahasa dalam kata-kata melontarkan sesuatu. Nah, itu juga akan dilihat bagaimana di dalam persidangankah pada waktu sidang dia melakukan suatu tindakan yang tentunya melanggar aturan, itu pasti ada hukuman yang harus diterima. Kalau memang ini pada setelah persidangan, itu juga harus dilihat seberapa jauh prosesnya. Apakah pasal ini mengikat di dalam sebelum persidangan? Apakah pasalnya di dalam contempt of court ini adalah pasal yang dimaksud? Itu juga harus jelas. Walaupun itu di ruang persidangan, tapi kan sidang ini apakah pada waktu sidang atau sesudah sidang ini diskors? Ini penting sekali juga. Nah, karena kalau pada waktu sidang, ya tentunya ini ada aturan. Itu yang dinamakan contempt karena di dalam persidangan. Bang, pada persidangan tersebut itu kan ada media yang live juga gitu. Apakah nantinya ini media akan terlibat juga mungkin sebagai saksi atau seperti apa? Ya boleh. Jadi saksi itu kan saksi dari pelapor, terlapor. Ada saksi juga, saksi adecat ya. Saksi yang meringankan nanti. Bahwa pada waktu itu apa yang terjadi kan gitu. Jangan cuman video sepotong yang dibeberkan sehingga ini menjadikan satu alat untuk bisa mendiskriminasikan seseorang gitu loh. Jangan sampai seperti itu. Jadi ini harus benar-benar satu peristiwa. Di mana satu peristiwa ini, apakah peristiwa ini peristiwa sidang? Ataukah sidang ini sudah selesai? Sudah selesai. Dan kalau sidang ini sudah selesai, maka pasal yang dikenakan bukan dalam persidangan toh. Harusnya pasal lain. Perbuatan tidak menyenangkan kah? Penghujatan, penghinaan, fitnah, dan lain-lain. Pasalnya masuk tidak? Ya kalau masuk ya, monggo silakan. Tapi sejauh ini yang Abang ketahui sendiri gitu kan, Abang juga melihat juga seperti apa videonya mengatakan hakim koruptor. Artinya ada tuduhan nggak sih Bang sebenarnya untuk ke hakim sendiri? Ya itu tadi kan ada video itu ya, makanya ini hal-hal yang perlu dicermati karena apa yang menjadi pokok laporan nanti, ataukah ini berkembang menjadi satu laporan lagi atau bagaimana, ini kan saya nggak tahu juga karena memang pada prinsipnya segala laporan di dalam satu tuduhan pada waktu kita melakukan laporan itu pasti diterima oleh pihak kepolisian. Berdasarkan apa? Berdasarkan dua alat bukti. Nah, alat bukti ini juga diuji di dalam pihak kepolisian. Kalau dirasa masih janggal, dicari saksi-saksi lain, dicari alat bukti lain, dan juga kalau memang ini tidak terbukti, maka tidak bisanya masuk ke dalam ranah penyidikan. Ternyata masuk ke penyidikan nih sekarang. Udah naik sidik. Kenapa naik sidik? Kalau di dalam naik sidik, ini bukan kepada kategori bahwa sudah terbuktinya seseorang itu bersalah. Bukan itu maksudnya. Tapi bagaimana caranya mengembangkan kasus ini, apakah layak untuk diteruskan di dalam proses tersangka. Jangan sampai ya pada waktu naik sidik ini terus dilihat apakah bukti-buktinya semakin kuat. Kalau makin kuat ya tentunya ini menjadi jelas bahwa yang disangkakan ini adalah menjadi tersangka. Tapi kalau tidak kuat harus diberhentikan, harus di SP3. Karena bentuk pidana seseorang itu harus lebih terang daripada cahaya. Artinya
harus kuat, ya, harus benar-benar faktual. Orang dituduhkan, faktanya jelas, ini dia melanggar pasalnya, karena objek laporan pasalnya itu adalah contempt of court. Masuk tidak? Kalau dia masuk, ya tandanya ini menjadi satu perbuatan pidana yang sempurna. Sempurna itu dalam arti dalam proses kepolisian dia melakukan suatu tindakan terbukti dan dia melakukan jadi tersangka. Selanjutnya dibuktikan lagi di persidangan. Oleh karena itu kita sama-sama melihat nanti ada ahli bahasa, ahli pidana, dan mungkin ada ahli lain yang pihak penyidik melihat dan menganalisa. Kita hargai ini itu bahwa proses hukum pasti tegak lurus. Kalau memang tidak terbukti, maka Bang Rasman harus dibebaskan dari semua tuduhan. Ya. Dan kalau memang terbukti, harus diuji buktinya. Ya, kita coba lihat sama-sama. Karena penyidik ini dalam proses pengembangannya nggak akan salah bentuk material dari pokok objek laporan. Karena seorang melaporkan, laporannya apa? Dibuktikan laporannya. Jadi bukan kemana-mana. Jadi laporannya contempt of court, masuk nggak dalam contempt of court? Tapi ini Hotman sendiri sudah pede mengatakan bahwasannya tadi itu Rasman akan segera jadi tersangka dan pulang kampung aja deh gitu. Ya boleh, segala sesuatu apapun ya dalam proses memberikan satu statement itu boleh-boleh aja ya kan, bebas-bebas aja melakukan statement. Tapi di dalam proses hukum harus ada pembuktian yang kuat, dan sampai nanti buktinya nggak kuat terus ini menjadi konsumsi publik. Nah itu pasal demi pasal harus disesuaikan dengan faktanya. Jadi kalau pasalnya yang dikenakan itu sama sesuai, maka ini sempurna, sampai di persidangan pun sempurna. Apa aja sih dia melakukan? Ya. Misalnya dia melakukan tindak pidana pemalsuan. Pemalsuan itu faktornya adalah siapa memalsukan atau siapa yang menggunakan surat palsu tersebut. Nah, bagian daripada unsur itu menjadi pokok penting. Kalau dia masuk dalam unsur itu, maka polisi layak untuk menjadikan seorang yang dituduhkan itu jadi tersangka. Tapi kalau di dalam unsur-unsur pasalnya ini dia masih abu-abu atau dalam kurung samar, nggak boleh mendiskriminasikan seseorang itu pasti jadi tersangka. Ya saya rasa apapun itu yang sekarang bergulir, kita sama-sama melihat secara tegak lurus dan objektif. Saya rasa ini menjadi bagian penting untuk dijadikan hasil akhir di kepolisian, tentunya di Bareskrim. Hasil akhirnya nanti kita lihat. Nanti itu diuji, dilihat, di ahli. Kalau perlu, kalau masih nggak bisa lagi, kita gelar perkara khusus. Oke, ini terakhir dari saya Bang. Contempt of court ini kan sebenarnya belum juga disahkan atau sudah sih Bang di Indonesia, karena ini kan sebenarnya banyak yang berlakunya masih di luar negeri ya Bang. Nah di Indonesia sendiri seperti apa sih Bang? Karena sudah, ini bukan yang sekali ya kasusnya yang seperti ini gitu. Jadi gini, kalau kita ngomong contempt of court itu pas lagi pada waktu di persidangan dia melakukan tindakan-tindakan di luar daripada yang seharusnya atau memberikan satu efek di mana seorang itu menghamba, mengacaukan atau memberikan satu perilaku yang menghambat satu persidangan atau mengacaukan, ya. Ini jelas di sini contempt of court. Tapi dilihat banyak. Kalau kita lihat di YouTube, ya banyak yang lebih parah, sampai ngelempar handphone atau sampai memaki-maki hakim. Nah, ini menjadikan satu contoh bahwa apakah seorang Rasman Nasution ya, itu harus juga dijadikan satu dijadikan satu bentuk pidana yang seharusnya ya.
pidana yang sempurna. Nah, ini harus dianalisa lagi nih. Dulu. Saya di sini lebih kepada proses hukum dan unsur-unsurnya. Kalau unsur-unsur terpenuhi, maka polisi tegak lurus lah. Tapi kalau enggak, ya hentikan. Nggak ada ini istilahnya karena ada satu tekanan, ada satu hal-hal tertentu. Saya rasa sekarang udah bukan waktunya. Nah, masih ada upaya-upaya lain yang harus bisa disampaikan kan, harus bisa diusahakan. Kalau seseorang melakukan satu kriminalisasi atau perbuatan-perbuatan di mana yang tidak yang disangkakan ataupun tidak bisa membuktikan secara kuat. Oke. Nah, Ahmad.